Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yang terhormat Ibu dosen pembimbing tutor dan seluruh teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Heri Joko Praitno dari Prodi Ilmu Administrasi Negara UPBJJ Surakarta. Tidak lupa sholawat serta salam kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena atas tuntunan dan bimbingannya lah sehingga kita bisa sampai di titik ini. Sebelumnya saya akan mempresentasikan tentang dampak virus corona terhadap pendidikan di Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan inti mengenai dampak COVID-19 terhadap pendidikan di Indonesia, akan lebih baik jika kita mengetahui apakah virus COVID-19 itu. Virus corona adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Awalnya kemunculan COVID-19 pertama kali muncul diduga di pasar hewan kota Wuhan, Cina, sampai akhirnya menyebar dan menjadi pusat perhatian Indonesia pada bulan Maret 2020 lalu. Untuk pertama kalinya pemerintah mengumumkan 2 kasus pasien positif COVID-19 di Indonesia. Sejak munculnya wabah virus corona, timbul berbagai masalah, sebab virus tersebut tidak hanya menyerang manusia, tetapi juga memberikan dampak terhadap perekonomian dunia, serta mempengaruhi kehidupan sosial yang di berbagai negara. Salah satunya yaitu dalam dunia pendidikan di Indonesia, yang sebelumnya pembelajaran dilakukan secara tatap muka luring, tetapi pada masa pandemi ini sistem pembelajaran tersebut tidak lagi berlaku, guna mengurangi penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Pada awalnya pemerintah menerapkan kebijakan berupa social distancing atau pembatasan sosial yang dilakukan di Indonesia selama 2 minggu. Pemerintah berharap dengan dilakukannya kebijakan social distancing tersebut dapat mengurangi penyebaran virus COVID-19. Namun ternyata kebijakan tersebut tidak dapat mengurangi penyebaran COVID-19, hingga pada akhirnya pemerintah meliburkan berbagai jenjang pendidikan dari mulai TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi sampai batas yang belum ditentukan. Pemerintah melakukan berbagai cara agar pendidikan bisa terus berjalan di era pandemi ini, karena pendidikan merupakan aset yang sangat penting bagi sebuah bangsa demi kemajuan suatu negara. Pemerintah akhirnya membuat kebijakan dengan cara menerapkan sistem pembelajaran dari rumah masing-masing, yaitu daring, pembelajaran dalam jaringan, melalui berbagai platform mulai dari aplikasi Zoom, Google Meet, Learning, Student, dan media pembelajaran lainnya. Metode tersebut memanfaatkan jaringan online yang sudah pasti terhubung dengan internet dengan tetap berada di rumah masing-masing dan mengerjakan seluruh kegiatan pembelajaran melalui online. Teknik pendidikan yang tersebut dilakukan oleh berbagai jenjang pendidikan, mulai dari tingkat TK, SD, SMA, sampai perguruan tinggi. Dalam pembelajaran daring biasanya para siswa dan mahasiswa dituntut agar lebih kreatif serta diberi tugas untuk membuat konten di YouTube yang berisi tentang pembelajaran dan lain-lain. Serta ide-ide kreatif tersebut para siswa dan mahasiswa juga diberikan tugas melalui online oleh para guru dan dosen, dengan menganjurkan mengumpulkan tugas yang diberikan melalui sistem yang disediakan oleh setiap sekolah, kampus sesuai kebijakan yang diterapkan. Karena setiap sekolah atau kampus pasti menerapkan kebijakan yang berbeda-beda, mulai dari mengumpulkan tugas melalui laman e-learning di Google, melalui student, melalui WhatsApp, melalui email, bahkan dengan datang langsung ke sekolah atau kampus untuk sekedar mengumpulkan tugas. Tetapi harus dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah, yaitu setiap orang wajib melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pada awal mula diberlakukannya pembelajaran daring di Indonesia, para siswa dan mahasiswa mengalami berbagai kesulitan, mulai dari gaptek, gegap teknologi, kendala internet, kendala jaringan di berbagai daerah terpencil, dan lain-lain. Selain itu, keluhan para wali murid pada tingkat TK, SD pun juga muncul karena telah menambah beban mereka untuk mengawasi dan mendampingi anak-anaknya dalam proses pembelajaran. Tidak hanya murid, pengajar pun harus beradaptasi lagi dengan adanya pembelajaran jarak jauh daring, yang dimana sistem pembelajaran tersebut memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajarannya.
Namun seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat sudah terbiasa dan harus menerima serta mendukung adanya kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Sebab pada masa pandemi ini, sistem pembelajaran daring merupakan langkah yang paling tepat untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Menurut saya, dalam pendidikan, jarak jauh yang dianjurkan pemerintah masih banyak kendala seperti kendala pada jaringan, susahnya untuk memahami materi yang diterima atau ditangkap oleh siswa maupun pelajar, dan banyak keluhan seperti diberikan tugas yang banyak. Tapi selain itu, di sisi lain, sistem pembelajaran daring juga memiliki beberapa manfaat. Salah satunya yaitu orang yang tadinya tidak mengerti menggunakan teknologi seperti handphone atau laptop jadi mengerti semenjak diberlakukannya pembelajaran daring serta WFH, karena masyarakat di Indonesia diharuskan untuk menggunakan teknologi. Cara penanganan COVID-19 di bidang pendidikan, pemerintah melalui berbagai cara agar pendidikan bisa terus berjalan di era pandemi ini. Karena pendidikan merupakan aset yang sangat penting bagi sebuah bangsa demi kemajuan suatu negara. Pemerintah akhirnya membuat kebijakan baru dengan cara menerapkan sistem pembelajaran dari rumah masing-masing, yaitu daring, melalui berbagai platform, ya mulai dari aplikasi Zoom, Google Meet, Learning, Student, dan media pembelajaran lainnya. Metode-metode tersebut memanfaatkan jaringan online yang sudah pasti terhubung dengan internet, dengan tetap berada di rumah masing-masing dan mengerjakan seluruh kegiatan pembelajaran melalui online. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.